Apa dan bagaimana itu reinkarnasi? Kata reinkarnasi berasal dari kata re tambah in tambah karnis. Kata Latin karnis berarti daging. Inkarnis artinya mempunyai bentuk manusia. Sedangkan reinkarnasi adalah masuknya jiwa ke dalam tubuh yang baru. Jadi, jiwanya adalah jiwa yang sudah ada, tapi jasadnya adalah jasad yang baru. Maka, reinkarnasi juga dapat disebut sebagai kelahiran kembali. Kondisi ini disebut pula sebagai migrasi jiwa. Artinya, jasad lama ditinggalkan alias mati, dan pada suatu kesempatan, jiwa tersebut masuk ke dalam jasad baru alias menjadi bayi kembali. Yang dalam bahasa Inggris, reinkarnasi disebut sebagai reborn atau rembodiment. Paham? Bagi agama-agama di timur, agama-agama yang tumbuh di India, Tibet, Cina, Jepang, dan di Kepulauan Nusantara, reinkarnasi bukan lagi sebagai hal yang aneh. Reinkarnasi bukan dipahami sebagai kepercayaan atau keimanan, tapi sebagai hukum alam. Bagaimana dengan reinkarnasi di dunia barat? Sumber dasar filsafat barat adalah budaya Yunani. Maaf, sumber dasar filsafat barat adalah budaya Yunani dan Romawi. Pada kedua budaya tersebut, reinkarnasi diterima sebagai kepercayaan di antara filsuf Yunani kuno, Plato yang hidup pada abad kelima hingga keempat sebelum Masehi. Percaya bahwa jiwa tidak pernah mati dan mengalami reinkarnasi berkali-kali. Lalu, kapan reinkarnasi itu berakhir? Ya, segala sesuatu pasti berakhir. Menurut agama Hindu, reinkarnasi berakhir bila sang manusia mengalami moksa. Menurut agama Buddha, kelahiran kembali tidak akan terjadi apabila roda samsara telah berhenti atau kehidupan berhenti. Bagaimana menurut agama Islam? Hampir semua pemuka ulama agama Islam tidak percaya adanya reinkarnasi. Ya, hampir semuanya tidak percaya. Namun sejumlah ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran menjelaskan tentang reinkarnasi. Dan ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut. Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal dulunya kamu mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, lalu kepadanya kamu dikembalikan. Al-Quran, surat 2 ayat 28. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar bagi kami untuk keluar? Al-Quran 40 ayat 11. Bila kamu telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, kamu akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru. Al-Quran 17 ayat 98. Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Al-Quran 22 ayat 66. Kata salah satu tokoh agama Islam, yaitu Ahmad Khojim, menyatakan
bahwa sebenarnya kepercayaan tentang adanya surga, neraka, padang mahsyar, dan hari perhitungan dengan meniti jembatan setipis rambut di belah 7 adalah kepercayaan yang telah berkembang di Timur Tengah jauh sebelum hadirnya agama Islam. Hingga kepercayaan ini jadi mengakar. Lalu, Islam yang datang kemudian hari menyerapnya sebagai bagian dari kepercayaannya. Sehingga tentunya hal ini lebih menonjol di dalam hadis daripada Al-Quran. Meskipun kepercayaan itu telah berkembang di masyarakat Timur Tengah, namun masyarakat Quraisy Mekah, terutama para elitnya, lebih menekankan pada keyakinan hidup dan mati hanya sekali. Maka akhirat yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sanggahan yang amat keras dari mereka. Keyakinan tentang kebangkitan, yaitu terciptanya kembali manusia, seperti sedia kala sangat ditolak mereka. Diterimanya kepercayaan tentang akhirat, kiamat, surga, dan neraka telah mengesampingkan pandangan tentang reinkarnasi. Kelahiran kembali manusia di dunia ini dianggap mustahil bin mustahal. Semua ayat yang mengindikasikan adanya kebangkitan atau kelahiran kembali di dunia ini dipahami sebagai kebangkitan yang terjadi setelah dunia kiamat. Perhitungan tentang amal baik dan buruk dianggap ada setelah manusia dibangkitkan nanti ketika kiamat. Kiamat, surga dan neraka telah menjadi mindset, menjadi satu yang baku dalam pikiran umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Seolah-olah tidak diperlukan penjelasan tentang hal-hal itu. Seolah-olah kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya alam semesta sebelum dicanangkannya kehidupan baru di dalam surga atau neraka. Padahal, yang semacam inilah yang pada abad-abad awal berkembang agama Islam atau awal perkembangan agama Yahudi dan Kristen telah memicu konflik kepercayaan. Dalam agama Islam misalnya, terjadi debat tentang bayi yang mati dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Tentang jika bayi mati langsung masuk surga, mengapa orang yang bakal menjadi durhaka tidak dimatikan sejak bayi? Dan lain-lain. Nah, akibat umat tidak diberi teladan untuk berbuat kebaikan, tapi disibukkan dengan pertikaian. Pada sisi lain, dalam rangka membuka wawasan pengetahuan kita semua, marilah kita simak tentang sejumlah penelitian ilmiah tentang reinkarnasi sebagai berikut. Pada tahun 1956 telah diterbitkan buku Desire for Murphy, hasil karya terkenal dari Murray Bernstein. Buku tersebut memuat hasil penelitian penulisnya dalam mengikuti beberapa kasus hipnotis yang menggabungkan konsep reinkarnasi dan hipnoterapi menjadi satu. Dengan menggunakan hipnoterapi, ia memunculkan ingatan masa lalu anak-anak secara spontan. Ia dan stafnya menelusuri 60 laporan yang diceritakan oleh anak-anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun yang mampu mengingat kehidupan masa lampaunya dan kemudian secara intensif menyelidiki 20 laporan di antaranya. Anak-anak itu dapat mengenali jalan menuju desa pada kehidupan masa lampaunya yang tidak pernah mereka dengar, apalagi mengunjungi ke sana sebelumnya. Mereka juga dapat mengenali orang-orang, mengingat nama-nama mereka, nama-nama jalan, rumah-rumah, dan kejadian-kejadian yang ada di sana. Setelahnya, setelah penyelidikan panjang, maka Dr. Stephen menyimpulkan bahwa penjelasan yang masuk akal adalah hanya reinkarnasi dari ingatan pengetahuan anak-anak tersebut. Uji statistik untuk ingatan kehidupan masa lampau dengan metode hipnotis pada orang dewasa digambarkan secara klinis oleh
psikiatris Helen Hambeck. Dalam Reliving Past Life, The Effect dan Under Hypnosis, mengingat kehidupan lampau. Bukti di bawah hipnoterapi, Helen melakukan regresi berulang terhadap 1.200 orang. Ia temukan bahwa ingatan kehidupan masa lalu konsisten akurat pada hal-hal detail yang dialami para subjek pada kehidupan sehari-harinya saat itu, yaitu dari rentang tahun 1900 Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi dalam skala besarnya, bahkan konsisten terhadap distribusi gender yang berfluktuasi dari masa ke masa. Helen juga mengemukakan bahwa ketika meregresi ingatan para subjek menjelang kematian, mereka dan transisi ke dimensi lain, pada subjek menyatakan melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu mereka lihat ratusan kali. Pengalaman memasuki cahaya itu adalah cukup petunjuk bagi mereka bahwa kematian bukan lagi suatu hal yang mengkhawatirkan. Pada tahun 1980, sekelompok kecil psikiatris dan psikolog secara bersama membentuk perkumpulan yang dinamakan Association for Past Life. Nggak tahu apa tuh. Pokoknya begitu deh. Dan pada tahun 2000 direformasikan menjadi internasional. Selama 20 tahun, himpunan ini berkembang menjadi 1.000 anggota di 20 negara yang memiliki lisensi psikoterapis yang menghasilkan konsistensi bukti-bukti bahwa konsep reinkarnasi adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan dalam bidang past life regression. Bahkan ilmu kedokteran modern telah mendokumentasikan hal itu dengan teliti dan mendalam, dan menunjukkan bahwa 90% dari penyakit berat yang kita derita dalam kehidupan kita sekarang ternyata berhubungan dengan kehidupan lampau kita. Manfaat terapeutik past life regresi oleh karena itu mulai dapat diterima sebagai fakta universal. Di dalam hal ini saya katakan dengan tegas, jika Anda tidak percaya pada karma dan reinkarnasi, jangan khawatir, Anda akan percaya dalam kehidupan berikutnya. Semoga wujud Anda setelah kehidupan sekarang ini tetap sebagai manusia dan setampan atau secantik sekarang, tidak berwujud kecebong atau lintah yang menjijikkan maksudnya. Dan tenang. Nah, sekarang bagaimana pendapat panjenengan terhadap hasil penelitian yang sudah saya uraikan tadi? Apakah yang disimpulkan oleh para ilmuwan tersebut hanya bualan omong kosong belaka? Bukankah penelitian para ilmuwan ini sudah menggunakan metode penelitian ilmiah yang standar dan baku? Lebih lanjut, fakta tentang reinkarnasi ini sebenarnya dapat menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak panjenengan sebagai berikut. Bila Tuhan Maha Adil, kenapa ada bayi yang terlahir di rumah yang mewah, sementara ada bayi lainnya yang terlahir di kolong jembatan atau tempat kotor? Bukankah bayi tidak punya dosa alias masih suci? Kenapa ada bayi lahir cacat? Kenapa ada pasangan suami istri tidak mempunyai anak atau keturunan? Bukankah seharusnya semua mendapatkan hak yang sama?
Kalau seperti itu, bukannya Tuhan tidak adil? Tetapi, ini semua terjadi akibat dari perbuatan atau sebab akibat karma pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa merenung sesungguhnya bayi yang terlahir pada zaman sekarang ini hampir tidak ada yang suci, karena jiwanya membawa dosa atau karma di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Bayi yang terlahir di kolong jembatan adalah akibat perbuatannya pada kehidupan yang lalu, mungkin kurang bersyukur atas kekayaan atau rezekinya yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, dan sering menghina orang miskin. Bayi yang terlahir cacat diakibatkan pada kehidupan sebelumnya, organ tubuh yang cacat, dan seterusnya, sering dipergunakan untuk menganiaya sesama makhluk hidup. Pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan atau anak, mungkin karena pada kehidupan yang lalu mereka tidak mengurus, mendidik anak-anaknya dengan baik, yang merupakan amanah dari Tuhan. Jadi, sebenarnya Tuhan yang Maha Adil menciptakan kita semua kala inkarnasi. Kehidupan pertama adalah masa semua dan sempurna adanya. Baik dalam tubuh fisik, rezeki, semuanya sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya wajah saja yang berbeda. Jadi, sebenarnya Tuhan yang Maha Adil menciptakan kita semua kala inkarnasi kehidupan pertama adalah sama semua dan sempurna adanya. Baik dalam tubuh fisik, rezeki, semuanya sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya wajah saja yang berbeda. Perbuatan kita pada kehidupan pertama dan selanjutnya lah yang menjadikan adanya perbedaan peruntungan antara manusia yang ada dalam kehidupan sekarang ini. Dengan demikian, semua yang menjadi bagian nasib peruntungan baik atau buruk kita dalam kehidupan sekarang ini adalah buah dari perbuatan kita sendiri dalam kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Al-Quran 30 ayat 9. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Quran 17 ayat 14. Mungkin di antara para penyimak masih ada yang ragu perihal reinkarnasi ini, dan mungkin ada yang bertanya sebagai berikut. Bila seandainya memang reinkarnasi ini ada, kenapa kita harus dilahirkan dan hidup berulang-ulang kali? Kenapa tidak cukup satu kali saja kita hidup? Jawabannya, tidak terlepas dari sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berulang kali kata Bismillahirrahmanirrahim diucapkan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Karena Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita semua, sehingga meskipun kita telah berulang kali berbuat kesalahan, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan-kehidupan sebelumnya, namun Tuhan tetap memaafkan kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyadari semua kesalahan kita dan memperbaikinya hingga sempurna. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin ada di benak panjenengan adalah, bila Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa Tuhan tidak mengampuni saja kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita? Kenapa harus repot-repot mematikan dan menghidupkan kita atau reinkarnasi berulang-ulang kali? Ketahuilah saudara-saudariku sekalian, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik atau terbaik atau bernilai selalu butuh proses dan waktu yang menjadi ketetapan hukum alam. Seperti buah mangga yang manis diawali dari bibit biji mangga yang ditanam.
kemudian akan tumbuh tunas. Setelah kita pelihara dengan disirami air dan diberi pupuk bertahun-tahun, maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat. Dan ketika berbuah, barulah buahnya yang manis dapat kita nikmati. Demikian juga yang Maha Kuasa dalam menciptakan, tidak dilakukan dalam bentuk final secara seketika. Kun fayakun, itu adalah penciptaan dalam bentuk awal, bukan dalam bentuk final. Untuk menjadi bentuk final, semuanya butuh proses dan waktu yang disebut dengan proses tumbuh dan berkembang atau evolusi dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan rencana besar, grand design dari Tuhan. Dalam menciptakan kita, manusia, Tuhan juga memiliki grand desain bahwa kita disiapkan untuk menjadi makhluknya yang sempurna dan menganugerahkan kita keistimewaan yang khusus. Apa keistimewaan khusus kita? Mungkin kita tidak pernah terpikir oleh kita. Apa keistimewaan khusus kita? Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa sesungguhnya kita telah diberi anugerah istimewa oleh Tuhan, yaitu kemampuan untuk dapat memandang ke segala arah atau ke segala sudut atau ke segala segi, dan bebas memilih untuk berbuat baik atau buruk. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi makhluk seperti robot yang diprogram untuk hanya patuh pada Tuhan, atau mempunyai pola hidup rutin teratur, misal bangun jam 5 pagi, mandi jam 6 pagi, tidur jam 10 malam, dan seterusnya. Bila dianalogikakan dengan program komputer, kita sebagai manusia diberikan oleh Tuhan sangat banyak menu pilihan, tidak terbatas untuk dapat digunakan sesuai dengan keinginan kita. Sungguh inilah bukti kecintaan Tuhan kepada manusia yang telah menciptakan kita dengan anugerah istimewa seperti itu. Meskipun dengan adanya keistimewaan ini, Tuhan tahu bahwa manusia nantinya dapat tidak patuh dan menentang Tuhan, serta berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang dijelaskan pada firman Tuhan berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran 2 ayat 30. Namun Tuhan percaya bahwa sejalan dengan proses dan waktu yang berlalu, dan pengalaman hidup yang berulang-ulang kali, alias reinkarnasi, pada saatnya manusia akan menyadari semua kesalahannya, dan dengan hati nuraninya yang tulus tanpa tekanan, yang dipaksa, manusia akan memilih untuk menjadi baik, tunduk dan patuh kepada Tuhan sebagai wujud bakti dan cinta kasih sayangnya yang murni kepada Tuhan. Inilah yang disebut sebagai manusia sempurna atau insan kamil, yaitu manusia yang telah menyadari arti cinta kasih sayang hidup yang sebenarnya kepada Tuhan. Semua amal ibadah dan ketaatannya kepada Tuhan dilakukan semata-mata didasari atas kecintaan, kasih sayangnya yang tulus kepada Tuhan. Tanpa mengharap apapun, termasuk mengharap surga dan menghindari neraka, karena Tuhan memang pantas untuk itu. Berserah diri kepada Tuhan seutuhnya, karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberikan yang terbaik kepada dirinya. Hanya dengan menjadi manusia sempurnalah seseorang akan terbebas dari proses kelahiran kembali atau reinkarnasi, karena manusia sempurna adalah wujud kenyataan Tuhan, sedang Tuhan adalah jantungnya manusia sempurna. Sehingga otak atau pikirannya selalu damai, hati atau batinnya selalu bahagia, kelamin atau syahwatnya selalu tentram, karena dipangestoni dan diayomi selalu oleh Tuhan yang senantiasa manunggal di dalam dirinya. Maka
kembalilah kepada Tuhanmu dengan otak hati kelamin yang bersih, tulus, atau sukarela. Dengan demikian, jelaslah bahwa semuanya butuh proses. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri rela menunggu begitu lama sejak pertama kali kita diciptakan dan diturunkan ke dunia. Inkarnasi pertama, dilahirkan kembali, berulang kali, reinkarnasi, hingga saat ini. Inilah manifestasi dari sifat Tuhan yang Maha Sabar, yang begitu mengasihi dan menyayangi kita, dan mengharap kita tumbuh dan berkembang menjadi makhluknya yang sempurna. Renungkanlah itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, bila memang proses reinkarnasi ditujukan agar kita dapat menyadari semua kesalahan atau dosa perbuatan kita di kehidupan yang lalu, past life, kenapa rata-rata manusia tidak dapat mengingat kejadian di kehidupan masa lalunya? Ini disebabkan karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Tuhan Maha tahu apa yang perlu diketahui dan disadari oleh kita, dan semuanya diberikan sesuai porsi dan kebutuhannya masing-masing. Bila memang sudah waktunya dan sesuai dengan tingkat kesiapannya, spiritual kita masing-masing, maka dengan izinnya kita akan diberi akses untuk mengingat peran kita dalam beberapa kehidupan lalu kita. Adapun untuk kebanyakan orang, di mana rata-rata tingkatan kesadaran spiritualnya dianggap belum siap, akses untuk mengingat kehidupan lampau ini memang tertutup. Karena bila akses ini dibuka dan orang-orang yang belum siap ini dapat mengingat kehidupan masa lalunya, maka ini dapat berakibat buruk dan dapat mengacaukan kehidupannya yang sekarang. Contoh misal, pada kehidupan yang lampau, dia adalah seorang raja yang dihormati dan berkuasa. Namun, pada kehidupan sekarang, dia hanyalah seorang petani biasa. Kemudian, karena masih ada kesombongannya, maka dia menceritakan kepada orang lain, saya ini adalah seorang raja di masa yang lalu. Siapa yang peduli? Dan ini justru hanya akan menambah kesedihannya saja. Contoh lainnya, pada kehidupan yang lampau, dia seorang yang sakti. Dan dengan kesaktiannya itu, dia banyak berbuat jahat kepada sesama. Karena dia dapat mengingat ilmu kesaktiannya, maka pada kehidupan sekarang pun, dia menjadi sakti dan tetap akan jahat. Sehingga tidak akan ada perbaikan dari perilakunya. Contoh lainnya, pada kehidupan yang lampau si A dibunuh oleh si B. Karena pada kehidupan sekarang, si A dapat mengingat orang yang membunuhnya, maka dia tetap menyimpan dendam pada si B. Kemudian dia melampiaskan dendamnya dengan membalas membunuh keturunan si B. Hal ini tentunya tidak dikehendaki Tuhan. Demikianlah Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu atau pengetahuan atau informasi yang akan berakibat buruk terhadap perkembangan spiritual kita. Dalam beberapa kasus, dengan melalui metode hipnotis seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita memang dapat mengingat kehidupan masa lalu kita. Namun, ini bukanlah sesuatu yang alami dan sebaiknya tidak dilakukan karena bila kita belum siap, hal ini dapat berakibat buruk pada kehidupan kita sekarang. Meskipun demikian, sesungguhnya banyak dari kita dapat mengingat potongan-potongan singkat kejadian kehidupan masa lalu secara tidak disadari. Contohnya, ketika mengunjungi suatu tempat, kita merasa pernah di tempat tersebut sebelumnya. Padahal kita belum pernah sama sekali ke tempat tersebut. Bertemu dengan seseorang yang belum pernah kenal sebelumnya, tetapi langsung merasa dekat atau akrab. Bertemu dengan seseorang yang belum pernah kenal sebelumnya, tetapi langsung merasa tidak suka. Ini semua disebabkan oleh ingatan jiwa kita di kehidupan yang lalu terhadap tempat atau orang-orang tersebut.
Tidak usah jauh-jauh. Sekarang marilah kita perhatikan orang-orang dekat kita, seperti orang tua kita, adik kita, kakak kita, atau teman-teman kita. Karena biasanya orang-orang dekat kita ini adalah juga merupakan orang-orang yang pernah kita kenali di kehidupan masa lalu kita. Namun, kemungkinan dengan peran yang berbeda. Misal, dalam kehidupan sekarang, si A adalah adik kita. Tapi, di kehidupan yang lalu justru kebalikannya. Si A adalah orang tua kita. Dalam kehidupan sekarang, si B adalah nenek kita. Namun dalam kehidupan yang lalu, si B menjadi istri kita atau cucu kita. Semuanya bisa bervariasi tergantung dari kebutuhan pelajaran kita pada setiap kehidupan kita. Demikianlah roda perputaran hidup reinkarnasi kita, yang bila dihitung sejak inkarnasi kehidupan pertama kita hingga saat ini, diperkirakan sudah terjadi ribuan kali. Oleh karena itu, sesuai dengan teori peluang ilmu statistik, diperkirakan kita manusia yang ada di zaman sekarang ini telah mengalami banyak sekali peran. Mulai dari petani yang sederhana, pedagang, pejabat, dukun, orang kaya, orang miskin, raja yang berkuasa, jenderal, panglima perang, orang yang sakti. Bahkan mungkin kita juga pernah menjadi makhluk bukan manusia misalnya. Hewan, tumbuhan, asura atau raksasa, alien, makhluk luar bumi, dan mungkin kita juga pernah jadi dewa yang banyak berbuat kesalahan, sehingga kita diturunkan lagi derajatnya menjadi manusia biasa. Hal lain yang perlu kita ketahui lagi adalah perihal jiwa kita yang tidak memiliki gender. Sehingga dalam proses reinkarnasi ini, setiap orang dapat saja terlahir sebagai pria atau sebagai wanita. Misalnya, Anda sekarang terlahir sebagai pria. Belum tentu di kehidupan lalu Anda juga seorang pria. Bisa saja Anda menjadi seorang wanita. Demikianlah kemahaadilan Tuhan, sehingga setiap manusia harus belajar lengkap menjadi seorang pria maupun wanita. Karena hal ini cukup penting dalam rangka proses pembelajaran spiritual kita. Dan oleh karena itulah, setiap manusia, baik pria maupun wanita, selalu memiliki dua sifat, feminim dan maskulin. Hanya saja, ketika kita terlahir sebagai wanita, maka sifat feminimnya yang akan menjadi dominan. Sedangkan ketika terlahir sebagai pria, maka sifat maskulinnya yang dominan. Mungkin di antara penyimak ada yang bertanya, bila jiwa tidak memiliki gender, kenapa ada hantu wanita dan juga ada hantu pria? Edan tenang. Baiklah, dalam hal ini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut hantu. Sesungguhnya, hantu atau setan adalah jiwa manusia atau sukmanya manusia yang ketika meninggal atau matinya banyak dibebani oleh ikatan-ikatan duniawi, atau sebut saja mati penasaran atau tidak rela. Ketika seseorang mati dengan penasaran, maka tubuh eteriknya atau korinnya tidak buyar dan menutupi bentuk asli dari jiwanya. Tubuh eterik atau korin adalah semacam lapisan energi yang bentuknya sama persis dengan tubuh fisik atau raga. Nah, inilah yang disebut setan atau hantu. Jadi, memang betul bahwa bila kita melihat hantu, pasti memiliki gender. Namun, adalah rancu bila mengatakan bahwa jiwa memiliki gender. Satu hal lagi yang juga perlu diketahui penyimak adalah ingatan dari jiwa kita yang tidak memiliki istilah lupa. Jiwa atau sukma kita dapat mengingat semuanya, mulai dari kehidupan inkarnasi pertama hingga kehidupan sekarang ini, mulai dari terlahir sebagai bayi, tumbuh menjadi dewasa, menjadi tua, ketika meninggal, setelah meninggal, hingga dilahirkan kembali. Semuanya terekam dan tersimpan dalam memori jiwa kita. Demikianlah ingatan dari jiwa atau sukma kita yang begitu lengkap, sehingga seandainya kita diberi akses maksud
kita diberi akses masuk ke dalam memori jiwa atau sukma kita, maka kita dapat mengetahui kapan dan di mana kita meninggal. Di kehidupan lalu kita, apa penyebab kita meninggal? Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apakah menjadi hantu? Ditempatkan di neraka atau surga? Siapa saja yang bersama kita setelah meninggal? Bagaimana prosesnya? Hingga kita bisa dilahirkan kembali. Semuanya terlihat dengan jelas seperti melihat sebuah rekaman video. Dan berikut ini adalah hikmah atau pelajaran dari proses reinkarnasi. Hikmah atau pelajaran yang penting disadari dalam proses reinkarnasi ini adalah bahwa sebenarnya semua harta, kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesaktian, anak, istri, suami, dan sebagainya adalah sifatnya sementara atau fana. Semuanya tidak ada yang abadi. Kita pernah menjadi seorang raja yang berkuasa, akhirnya mati. Menjadi orang kaya, akhirnya mati. Menjadi orang miskin, mati juga. Beranak, beristri, bersuami, atau tidak sama sekali, tetap mati. Menjadi orang sakti, akhirnya mati juga. Menjadi dewa, akhirnya mati juga. Kenapa? Dalam kehidupan sekarang ini, kita masih saja begitu berambisi mengejar hal-hal yang sifatnya sementara semua itu, sehingga sebagian besar waktu kita habiskan untuk mengejar ini dan itu semua. Kenapa hingga saat ini kita tetap saja melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Itu semua. Pepatah lama mengatakan bahwa keledai saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Apakah kita ini lebih bodoh dari keledai? Inilah yang harus kita sadari, bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita bukanlah menjadi orang kaya, orang hebat, bersuami, beristri, beranak pinak, juara, sakti, dan lain-lain. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Karena hanya ketika kita sudah kembali kepada Tuhanlah, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati yang abadi. Dan untuk bisa kembali kepada Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan kesaktian, harta tahta wanita, lelaki, kekayaan, pengetahuan, dan lain-lain. Karena semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan yang lebih penting saya jelaskan di sini, bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan surga, apalagi neraka. Karena surga tergolong sebagai makhluk dan tempat sementara. Bumi dan alam semesta yang dapat kita lihat, dimensi lain surga dan neraka adalah tempat sementara, yang semuanya merupakan lapisan-lapisan dimensi tempat belajar kita, bukan rumah kita, bukan kampung halaman kita, bukan tempat tinggal kita, bukan asal-usul kita. Dengan demikian, kemanapun kita masuk, meskipun surga, kita tetap harus dilahirkan lagi atau reinkarnasi, karena tugas belajar kita belum selesai dan kita belum mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesungguhnya itu bukan suatu hal yang sulit, namun juga tidak mudah. Ingat, kita sudah ribuan kali dilahirkan, tapi belum juga dapat kembali kepada Tuhan. Dan berapa banyak wahyu-wahyu yang telah diturunkan ke bumi oleh Tuhan kepada kita. Ada berapa banyak agama dan keyakinan serta kepercayaan yang telah kita pelajari selama hidup kita di dunia. Namun belum juga kita bisa kembali kepada Tuhan. Di sini saya hanya ingin berbagi dalam menunjukkan arah jalan yang tepat. Karena bila tanpa mengetahui arah jalan yang tepat, maka perjalanan kita tidak akan pernah sampai atau akan berputar-putar membuang waktu percuma. Hal pertama yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya adalah niat dan kesungguhan kita. Bersihkan otak kita dari prasangka yang tidak baik, lalu ikrarkan atau niatkan dalam hati
bahwa mulai saat ini saya akan berupaya dengan sungguh-sungguh mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, carilah guru pembimbing. Dan untuk mendapatkan guru pembimbing spiritual yang baik dan tepat, diperlukan perjuangan dan dibutuhkan pengorbanan. Maka berupayalah untuk mencari guru pembimbing. Seperti mencari informasi dari teman, saudara, buku, media, atau lewat internet. Sembari berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan menunjukkan guru pembimbing spiritual yang baik dan tepat untuk membantu mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian datangi atau temui guru spiritual itu kalau sudah menemukannya. Ketiga, saat sedang belajar, belajarlah bersungguh-sungguh. Jangan sekali-kali tergoda, apalagi berhenti belajar ketika berhadapan dengan harta, tahta, wanita, dan ilmu. Karena jalan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sebenarnya akan melalui harta, tahta, wanita, dan ilmu. Jika sampai tergoda, apalagi sampai berhenti, berarti tidak akan pernah sampai tujuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, penderitaan, karma, dan reinkarnasi akan selalu menjadi lika-liku perjalanan kehidupan. Dengan catatan, jangan pernah melakukan pelajaran atau mempelajari sesuatu apapun yang bukan tentang Tuhan atau tidak ada Tuhan di dalam pelajarannya. Guru pembimbing spiritual bisa lebih dari satu orang, dan hendaknya jangan fanatik bahwa guru pembimbing harus mempunyai agama yang sama dengan kita. Yang penting dan terpenting adalah guru pembimbing ini adalah seorang yang sedang melakukan penjagaan otak, hati, dan kelamin, dan pendalaman kemurnian laku spiritual hakikat hidup. Karena kebersihan otak, hati, kelamin yang terjagalah satu-satunya gembok hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kemurnian laku spiritual hakikat hiduplah satu-satunya kunci kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka beruntunglah bila panjenengan sudah menemukan dan sedang belajar pada seorang guru pembimbing seperti yang saya informasikan ini. Sebab karena sudah pasti menguasai berbagai agama dan sekaligus mumpuni dalam laku spiritual hakikat hidup. Tercerahkanlah kita semuanya. Salam sentuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui Yang Dat Maha Suci hidup. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan.